Shalom jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah kembali dalam ibadah online GBI Outbox CK4. Mari siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Jangan hanya menonton, tapi mari kita ikut memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Minggu depan adalah minggu yang pertama di bulan Agustus. Dan ibadah masih akan diadakan secara online, yang akan dilayani oleh Gembala CK4 Pastor Welyar Kauntu. Ibadah minggu depan juga akan disertai perjamuan kudus. Jemaat kami himbau untuk mengikuti pertemuan-pertemuan cool secara online menurut cabang-cabang gereja di mana saudara terlibat, agar dapat digembalakan dengan baik selama masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Selalu mengenakan masker jika keluar rumah, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan seringlah mencuci tangan dengan air yang mengalir. Jangan lupa untuk menabur persembahan kita di hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini. Saudara dapat menabur di nomor-nomor account gereja sesuai cabang gereja di mana saudara digembalakan. Atau saudara dapat mencatatnya dari deskripsi di YouTube channel ini. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga sesuai dengan visi Tuhan bagi gereja kita. Saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini yang akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pesan dari Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa. Sing it out. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama,
bebaskanku. Dengan iman katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I'm not gonna leave, say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. 'Cause I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hallelujah. Sing it out with faith. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, 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 I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan?
Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat, ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan?
Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor satu yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Lebih lagi, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
sembah Tuhan. Haleluya. Sikian aralamaya shandaralamo. Kinaralamaya shandaralamo. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Kinaralamaya shandaralabaya laralabalaralabo. Kinaralamaya shandaralabaya laralabo. Haleluya. Kinaralamaya shandaralabalaralabalaralabaya she. Kinaralamaya shandaralabalaralabaya bo. Kinaralamaya Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami Tuhan di hadapan Engkau Bapa. Bapa, saat ini Tuhan, kami Tuhan mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Jikalau bangsa kami saat ini Tuhan sedang menghadapi krisis global yang ada Tuhan, COVID-19 sedang merajalela di mana-mana Tuhan. Bapa, saat ini kami percaya Tuhan, kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Bapa penyembuh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada sorak kemenangan atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan dipulihkan, bangsa ini akan disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, dalam waktu dekat ini akan ada panji-panji Tuhan dikibarkan Tuhan. Ada panji-panji Tuhan dikobarkan Tuhan. Keselamatan Tuhan dinyatakan bangsa ini, sehingga banyak kesembuhan demi kesembuhan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan berjalan terus bersama Engkau, hingga bangsa ini Tuhan dapat melewati krisis global yang ada. Dapat Tuhan melewati Tuhan penyakit sakit sampar dan corona yang ada Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kemenangan demi kemenangan Engkau berikan buat bangsa ini, sehingga bangsa ini disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami gak mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan, Pak Maruf Amin Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Juga yang tertinggi sampai terendah Engkau berkati Tuhan. Kami minta roh takut akan Tuhan, unity Tuhan Kau berikan buat pemerintahan kami Tuhan, sehingga mereka bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk mensejahterakan bangsa Indonesia Tuhan, sehingga menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang diberkati Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta perkenanan Tuhan turun atas bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kami serahkan bangsa ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami gak mau berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Tuhan, yaitu Pak Niko dan Bu Hermin Tuhan, dan keempat wakilnya Tuhan. Juga gembala yang kami kasihi Tuhan, Pastor Wela dan Pastor Maulin Tuhan. Juga untuk setiap gembala-gembala cabang yang ada Tuhan di CK4 Tuhan. Bapak, Engkau berkati Tuhan Bapak rohani kami dan para pemimpin kami Tuhan. Berkati Tuhan, kami minta Engkau berkati Tuhan. Kami minta tunduk perlindungan Tuhan sempurna Tuhan buat pemimpin dan Bapak rohani kami Tuhan. Terus pakai mereka Tuhan secara luar biasa Tuhan. Pakai mereka Tuhan sebagai messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan. Pakai mereka dalam penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir ini Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau jagai mereka Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna Tuhan buat Bapak rohani dan para pemimpin kami Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, juga untuk setiap para pengerja yang ada Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan mereka sedang menghadapi segala
pergumulan Tuhan, setiap masalah yang mereka hadapi. Bapa, saat ini Tuhan kami minta di dalam nama Yesus Tuhan, biar kasih Tuhan turun atas mereka saat ini Tuhan. Mereka merasakan kasih Tuhan, jamaah Tuhan turun atas mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di Yesaya 60 ayat 20 berkata Tuhan, matahari dan bulan bukan jadi penerang bagi kami, tetapi Tuhanlah menjadi penerang bagi kami Tuhan. Apabila Tuhan menjadi penerang bagi kami Tuhan, bahkan kami percaya masa-masa perkampungan kami akan berakhir. Dan kami percaya setiap yang sakit disembuhkan, yang beruban berat diberikan kelegaan Tuhan, bahkan yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, akan ada Tuhan mujizat di rumah-rumah, akan terjadi sorak-sorai di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Lebih lagi katakan, dia besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, saudara dikasih Tuhan, saya percaya di rumah-rumah saudara diberkati Tuhan. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan melawat setiap saudara di tempat saudara berada. Buka hati kita terus. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh teman saya, Bapak Pendeta Fuji Harsono dari GMS Jakarta. Saudara, saya percaya kita pasti diberkati. Karena itu buka hatimu, siapkan hatimu, sehingga hari ini firman Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, menguatkan, dan menuntun setiap langkah kita terus lanjut. Saya percaya semua kita mengasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan firman-Nya. Mari buka hati kita. Kita dengar firman Tuhan, dan seperti Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Buka hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan saya mau dipanggil nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, Yesus,
Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari angkat tangan kita, katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Bapa, hamba mau berdoa saat ini. Engkau mengurapi setiap kami di rumah-rumah. Engkau mengurapi sehingga Roh Kudus akan mengajar dan menuntun setiap kami seturut dengan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Bapak Pendeta Fuji Harsono, pengurapan Tuhan ada pada hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap pendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Fuji Harsono, saya dari Gereja Mawar Sharon. Dan hari ini diberikan kesempatan oleh Gembala Saudara untuk bisa melayani firman Tuhan di hadapan Anda. Ini adalah kali pertama saya melayani di GBI Outbox, Saudara. Jadi saya percaya ini adalah sebuah kepercayaan besar. Salam hormat saya buat Bapak Williar dan Ibu Maulin yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berikan kami roh wahyu dan hikmat-Mu supaya kami dapat menangkap kebenaran, supaya kami dapat memahaminya dan muncul rema dalam hati kami, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami untuk kami bisa memahami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Berkati firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema kekerasan hati. Dan apa hubungan kekerasan hati dengan iman? Banyak orang percaya, saudara, mereka frustasi karena mereka ketika menghadapi situasi mereka kesulitan untuk bertindak atau beroperasi dalam dimensi iman, sehingga mereka mengalami kekalahan di dalam kehidupan mereka, saudara. Dan ternyata penyebabnya adalah kekerasan hati. Mari kita sama-sama lihat di Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Markus 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Judulnya Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sampai di sini dulu, ayat ini dimulai dengan kata sesudah itu. Background dari cerita ini adalah kejadian ini persis terjadi setelah Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang dan mendapatkan sisa 12 bakul. Dan setelah orang banyak itu kenyang, dikatakan sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi menyeberangi danau Galilea, pergi ke seberang, ke Betsaida, mendahului dia dan ia menyuruh orang banyak itu pulang. Lalu apa yang terjadi? Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi ternyata Yesus itu pergi ke bukit untuk berdoa. Lalu ayat 47 dikatakan ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Jadi ternyata murid-murid itu sudah ada di tengah danau atau separuh perjalanan. Lalu ayat 48 dikatakan ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Sampai di sini saudara, saya jelaskan cerita ini kembali, saudara. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Saudara, kira-kira jaraknya itu 6 km dari tempat mereka berlabuh ke seberang sana. Saudara, danau Galilea atau danau Tiberias itu sebetulnya bukan danau yang terlalu besar. Itu danau yang normal-normal saja. Kurang lebih diameternya 13 km kali 20 km. Dan di titik di mana Yesus memerintahkan mereka menyeberang,
Saudara, di titik itu sampai ke seberang itu kira-kira 6 kilometer jaraknya. Dan itu biasa dengan perahu di zaman dulu yang tanpa motor. Saudara, mereka bisa menempuhnya hanya dengan waktu mungkin ya kira-kira 1 jam, paling lama itu 2 jam, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Yesus sendirian, Yesus berdoa di atas bukit. Jadi danau itu, saudara, kalau Anda pernah pergi ke Israel, saudara, danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit, saudara. Saya pernah ke Israel dan kebetulan saya menginap di sebuah hotel ya yang ada di lereng bukit itu, saudara. Dan kebetulan dapat kamar yang ketika saya buka jendela, view-nya itu langsung ke danau. Jadi kira-kira Yesus itu ketika dia berdoa di atas bukit itu, ya anytime dia itu menengok ke danau, dia bisa melihat danau atau dia bisa melihat perahu murid-muridnya sedang di mana. Gitu ya. Lalu ketika Yesus sendirian dan berdoa, jam 3 malam, Yesus melihat, saudara, bahwa ternyata mereka kepayahan. Lalu firman Tuhan katakan bahwa mereka itu sudah ada di tengah danau. Dengan kata lain mereka ada di separuh perjalanan. Kalau jaraknya 6 kilometer, mereka kira-kira sampai di kilometer ketiga. Dan dikatakan jam 3 malam Yesus melihat mereka kepayahan, lalu memutuskan untuk datang berjalan di atas ombak. Ya, karena angin sakal yang menderu, saudara, dan dikatakan hendak melewati mereka. Ini aneh, saudara. Enggak dikatakan Yesus hendak menolong mereka, tapi dikatakan Yesus hendak melewati mereka. Nah, Anda harus tahu, Bapak Ibu, saudara, jarak yang mereka tempuh itu seharusnya memakan waktu cuma 1 jam. Tapi ternyata jam 3 malam, Yesus menengok mereka masih ada di tengah danau. Saudara, perkiraan kapan Yesus memerintahkan mereka pergi ke seberang, itu perkiraannya adalah ketika matahari tenggelam. Itu antara jam 6 sampai jam 8 malam. Katakanlah murid-murid berlabuh jam 8 malam. Dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi, itu memakan waktu berapa lama, saudara? Itu memakan waktu 7 jam. Jadi ternyata mereka terkatung-katung karena angin sakal, saudara. Itu 7 jam mereka hanya hanya 7 jam di dalam danau itu mereka baru menempuh 3 kilometer. Yang seharusnya 1 jam, bayangkan mereka 7 jam itu baru separuh perjalanan. Jadi itu menggambarkan betapa payahnya mereka itu melawan angin sakal. Lalu yang terjadi adalah Yesus memutuskan untuk turun berjalan di atas air, menghampiri mereka cukup dekat untuk mereka bisa lihat. Dan ternyata Yesus tidak menolong mereka atau tidak langsung menolong mereka, tapi Alkitab katakan ia hendak melewati mereka. Dengan kata lain, ia hendak mendahului mereka atau melewati. Kenapa pertanyaannya Yesus ingin melewati mereka? Jawabannya adalah karena Yesus ingin melihat respon mereka. Yesus nggak langsung menolong mereka, tapi Yesus ingin melihat respon mereka. Kenapa Yesus tidak langsung menolong mereka? Kenapa Yesus ingin melihat respon mereka? Ingat, saudara, murid-murid itu sedang dilatih oleh Yesus. Kalau Anda perhatikan di ayat-ayat awal dikatakan Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke seberang. Kata memerintahkan di situ itu mengandung sebuah tekanan, ya, seolah-olah Yesus itu memaksa mereka untuk pergi ke seberang. Saya mau tanya, kira-kira murid-murid Yesus tahu nggak sebentar lagi ada angin sakal? Kira-kira Yesus juga tahu nggak kalau sebentar lagi ada angin sakal? Saudara, mereka kebanyakan murid Yesus adalah nelayan. Mereka itu bisa menilai situasi. Sama seperti kita. Kita bisa tahu kapan hujan turun dengan melihat apa? Melihat awan yang mendung, awan yang sudah gelap, lalu angin yang mulai berhembus. Dan kalau mau hujan itu biasanya ada aroma-aroma khas. Ya, dan kita bisa tahu bahwa sebentar lagi ada hujan. Angin sakal juga sama. Mereka bisa menilai dari hembusan angin, karena angin sakal itu bisa tiba dari utara ke selatan dan menghantam
danau itu dan menyebabkan sebuah gelombang atau ombak yang besar, saudara. Dan murid-muridnya itu tahu betul sebentar lagi ada angin sakal. Yesus juga tahu betul sebentar lagi ada angin sakal. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus tetap menyuruh mereka pergi? Karena Yesus itu melatih murid-muridnya. Di Markus sebelumnya, yaitu di ayat yang keempat, sudah ada kejadian serupa di mana mereka berada dalam perahu bersama dengan Yesus. Yesus tertidur lalu terjadi badai, ya. Lalu mereka berkata, celaka, guru kita binasa. Lalu Yesus bangun, lalu Yesus menghadik badai itu berhenti. Lalu apa yang terjadi, saudara? Yesus ngomong sama murid-muridnya, kenapa engkau begitu takut? Kenapa engkau tidak percaya? Saudara, murid-murid Yesus itu melihat bagaimana Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Yesus sedang melatih murid-muridnya untuk beroperasi di dalam iman. Itu sebabnya Yesus tidak langsung turun untuk menolong mereka, tapi Yesus turun jalan di atas air untuk melewati mereka. Yesus bermaksud untuk melihat respon mereka. Mari kita lihat apa responnya, saudara. Kita baca di ayat yang ke-49, ketika mereka melihat dia atau Yesus berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Respon mereka ternyata mereka sangat terkejut waktu melihat Yesus jalan di atas air. Mereka tahu persis itu adalah Yesus. Dan waktu mereka melihat Yesus jalan di atas air, mereka terkejut. Lalu respon mereka teriak-teriak sebab mereka menyangka Yesus adalah hantu. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini? Seharusnya respon apa yang dicari oleh Yesus? Saudara, kalau Anda jadi murid Yesus di zaman itu, Anda sudah lihat bagaimana Yesus meredakan badai. Anda sudah melihat bagaimana Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Saudara, lalu Anda melihat Yesus jalan di atas air. Seharusnya responnya bagaimana? Seharusnya responnya tidak terkejut, saudara. Seharusnya responnya adalah, ya itulah Yesus kita. Kalau Yesus sanggup meredakan badai, mengadakan mujizat, menggandakan 5 roti dan 2 ikan, dan banyak mujizat yang lain, maka seharusnya kita nggak heran kalau lihat Yesus jalan di atas air. Amin, saudara. Lalu coba kita lihat ayat selanjutnya. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Jadi ternyata waktu Yesus ngomong tenang-tenang ini aku, dan waktu Yesus naik mendapatkan mereka, ternyata dikatakan mereka tercengang dan bingung. Kenapa tercengang dan bingung? Karena melihat mujizat terjadi. Mujizatnya apa, saudara? Angin reda seketika ketika Yesus naik ke perahu. Pertanyaan saya, seharusnya mereka tercengang dan bingung enggak? Seharusnya mereka enggak bingung kalau lihat mujizat terjadi. Begitu Yesus naik, anginnya langsung reda. Seharusnya itu tidak membuat mereka bingung atau tercengang. Nah, ayat 52 itu menjelaskan mereka mengapa mereka terkejut, mereka tercengang, dan mereka bingung. Dikatakan begini, sebab sesudah peristiwa roti itu atau penggandaan 5 roti dan 2 ikan itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil atau keras. Jadi ternyata Tuhan itu melewati mereka karena Tuhan ingin melihat respon mereka. Dan ternyata respon mereka 2. Waktu mereka lihat Yesus jalan di atas air, mereka terkejut. Kenapa mereka terkejut? Sebetulnya karena hati mereka nggak bisa percaya bahwa itu adalah Yesus yang jalan di atas air. Itu pasti makhluk halus, itu pasti hantu. Jadi mereka menunjukkan ketidakpercayaannya. Itu sebabnya mereka terkejut ketika lihat Yesus jalan di atas air. Mereka tahu betul itu adalah Yesus, tapi mereka kaget waktu lihat Yesus jalan di atas air. Respon kedua, ketika Yesus naik ke perahu, angin langsung reda, mereka tercengang dan bingung. Harusnya mereka tidak tercengang dan bingung. Harusnya mereka melihat ini adalah sesuatu yang lumrah.
Yesus itu bisa lakukan mujizat. Penyebabnya kenapa saudara? Ternyata setelah peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu pun, setelah Yesus lakukan mujizat di depan mata mereka, menggandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, ternyata mereka belum juga bisa mengerti dan hati mereka tetap degil atau keras. Saudara, ciri-ciri kekerasan hati yang pertama adalah hati kita lebih mudah digerakkan oleh hal-hal yang natural daripada hal-hal yang supranatural. Hati kita ini lebih mudah digerakkan dengan apa yang kita lihat, yaitu situasi kita, ketimbang dengan apa yang Tuhan katakan atau firman Allah. Saudara, kalau Anda di zaman itu seharusnya mereka tidak bingung. Harusnya mereka tidak terkejut. Harusnya ketika mereka lihat Yesus jalan di atas air, harusnya mereka ngomong, itulah Yesus kita. Itu sudah biasa, itulah Yesus kita. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa Yesuslah yang jalan di atas air. Dan mereka gak bisa percaya, mereka tercengang dan bingung waktu Yesus naik di atas perahu. Angin langsung reda. Saudara, seringkali apa yang menghalangi kita tidak bisa beroperasi dalam iman karena hati kita keras. Ternyata kekerasan hati menurut firman Tuhan yang hari ini, yang Yesus katakan, ternyata kekerasan hati itu bukan hanya bicara tentang kita membenci Tuhan, kita melakukan dosa, kita melakukan hal-hal yang buruk yang menyakiti hati Tuhan. Tapi ternyata kekerasan hati itu juga bicara tentang kita ini tidak percaya ketika melihat kuasa Allah dinyatakan. Ketika hati kita nggak mudah percaya, ketika firman Allah itu dibagikan atau dinyatakan. Hati kita menjadi terkejut ketika lihat Yesus jalan di atas air. Saudara, itu yang namanya kekerasan hati. Saudara, jadi ciri-ciri kekerasan hati yang pertama. Anda lebih mudah digerakkan oleh situasi Anda daripada apa yang Tuhan katakan atau firman Allah. Anda lebih mudah digerakkan oleh yang namanya kenyataan yang Anda alami ketimbang apa yang menjadi janji Allah. Saudara, ada 2 orang bisa mendengarkan firman Tuhan yang sama atau khotbah yang sama. Yang satu bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Yang satu merasa biasa-biasa. Saudara, yang membedakan apa? Bukan benihnya, tapi kondisi hati orang yang mendengarnya. Ya, ada orang yang begitu gembur, hatinya begitu subur, sehingga ketika firman Allah dibagikan, ia akan mendapatkan berkat. Tapi ada orang yang hatinya keras. Firman yang sama dibagikan tidak mendatangkan efek apapun dalam kehidupan orang tersebut karena kekerasan hati. Saudara, ciri-ciri kekerasan hati yang kedua adalah, mari kita buka di Markus pasal yang ke-8. Saudara, ini adalah lanjutannya. Markus pasal yang ke-8, kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Ayat 4 dikatakan, murid-muridnya jawab, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Saudara, sebetulnya kejadian ini di mana ada orang banyak berkumpul dan mereka gak punya makanan, itu bukan kejadian yang pertama. Saudara, kejadian di Markus pasal 8 ini adalah kejadian kedua. Sesaat sebelumnya, saudara, sebelumnya sudah ada kejadian di mana 5.000 orang berkumpul. Dan apa yang terjadi di momen itu kalau Anda baca Alkitab di Yohanes pasal yang 6, Yesus itu tanya kepada murid-muridnya. Dan Yesus tanya apa yang harus dilakukan bukan karena Yesus itu tidak tahu apa yang mau dia lakukan. Tapi Yesus ingin melibatkan murid-muridnya di dalam perkara iman, di dalam perkara mustahil. Lalu apa yang terjadi? Filipus waktu itu berkata demikian, saudara. Saya bacakan, Filipus berkata demikian. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil ini saja. Jadi Yesus tanya sama mereka, apa yang harus kita lakukan?
Bukan karena Yesus nggak tahu apa yang Yesus mau lakukan untuk memberi makan 5.000 orang ini, tapi Yesus ingin melibatkan mereka di dalam perkara iman. Tapi waktu itu Filipus gagal. Filipus berkata, murid-muridnya berkata, roti seharga 200 dinar pun nggak mungkin bisa memberi makan sebanyak orang ini. Di waktu itu mereka gagal. Lalu kali ini ada kejadian serupa, kali ini yang berkumpul adalah 4.000 orang, bukan 5.000. Lalu di situ ada 7 roti, lalu Yesus ngomong, Yesus cerita atau curhat. Ya mereka ini sudah ikut seharian, kalau mereka aku suruh pulang, kemungkinan ada yang pingsan atau bahkan mati di jalan sebab mereka kelaparan, tidak ada yang bawa bekal. Apa yang perlu dilakukan saudara? Dan kali ini respon murid-muridnya adalah begini, bagaimana di tempat sunyi ini kita bisa kasih mereka makan? Jadi ternyata murid-murid di titik ini mereka gagal lagi dan gagal lagi saudara. Seharusnya respon murid-murid bagaimana saudara? Seharusnya respon murid-murid adalah berkata demikian, Yesus, kan kemarin Yesus gandakan 5 roti dan 2 ikan. Engkau mengucap syukur dan engkau bagi-bagikan dan mujizat terjadi. Kita lakukan hal yang sama saja. Kita ambil roti yang ada, 7 roti itu kita ucapkan syukur dan kita lipat gandakan dengan iman. Seharusnya mereka punya respon seperti itu. Itu sebabnya saya mau katakan ciri kekerasan hati yang kedua adalah Anda mudah sekali melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan Anda. Berapa baik di antara Anda yang pernah ditolong oleh Tuhan? Saudara, pernah enggak waktu Anda kepepet Anda ditolong Tuhan? Saudara, dan ketika tidak ada seorang pun yang bisa menolong Anda dan di momen itu Tuhan menolong Anda, apa rasanya? Hati Anda menjadi besar, iman Anda sepertinya bangkit. Anda mengucap syukur Tuhan itu baik. Tapi apa yang terjadi, saudara, seringkali ketika besoknya kita mendapat persoalan yang baru, persoalan yang mungkin mirip, lalu kita langsung jatuh dalam keraguan-raguan. Saya juga pernah begitu, ketika saya ditolong sama Tuhan, hati ini rasanya besar, tapi begitu besok saya dapat masalah yang serupa, masalah yang sama, hati ini langsung jatuh dalam keraguan-raguan. Kenapa saudara? Karena saya melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Kalau Tuhan itu pernah menolongmu di masa lalu, Tuhan juga akan menolongmu di masa kini. Katakan amin. Hari ini, saudara, ada banyak orang percaya, saudara, ditolong Tuhan berkali-kali, tapi ketika mereka menghadapi persoalan yang sama, hati mereka gak mudah untuk mempercayai. Mereka mengeluh, mereka jatuh lagi dalam keraguan-raguan. Saudara, dan itulah yang namanya kekerasan hati. Kekerasan hati membuat kita ini mudah melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan di masa lalu. Apa yang Tuhan lakukan di masa lalu itu adalah sebuah milestone. Saudara, bahwa kalau Tuhan itu setia di masa lalu, menolong Anda di masa lalu, Tuhan juga setia dan akan menolong Anda di masa sekarang. Melalui persoalan, tantangan di dalam hidup Anda. Katakan amin saudara. Lalu ciri-ciri yang ketiga, mari kita baca di Markus 8 ayat yang ke 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Kamu punya mata, tidakkah kamu melihat? Kamu punya telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecahkan 5 roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul penuh potongan roti yang kamu kumpulkan? 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Ciri-ciri kekerasan hati yang ketiga adalah Anda sulit memahami kebenaran rohani. Jadi waktu itu Yesus setelah menggandakan 7 roti untuk memberi makan 4.000 orang, Yesus melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka ketemu sama orang Farisi, dan orang Farisi, ya saudara, itu mengeluh dan mereka minta tanda. Dan Yesus tahu hati mereka itu sebetulnya
semua tanda sudah diberikan, mereka tetap nggak mau percaya. Ya, lalu Yesus melanjutkan perjalanan, Yesus ngajar sama murid-muridnya. Berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Nah, di momen itu waktu mereka melanjutkan perjalanan, saudara, ternyata murid-murid itu lupa bawa roti. Dan waktu Yesus ngomong hati-hati terhadap ragi orang Farisi, mereka menyangka Yesus nyindir mereka gara-gara mereka lupa membawa roti. Ya mungkin si Petrus bertanya-tanya, tadi sisa 7 bakul, bungkusannya kamu bawa apa enggak? Mungkin Petrus nanya sama si Thomas merasa bahwa itu bukan aku yang bawa, sambil menyerahkan si murid yang lain mungkin. Gitu ya, mereka saling menyalahkan, lalu mereka saling menyindir satu sama lain, itu pasti Yesus ngomong gara-gara kita lupa bawa roti. Lalu Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, saudara. Yesus itu sedang mengajar hati-hati dengan ragi orang Farisi. Apa itu ragi orang Farisi? Apa itu ragi Herodes? Saudara, orang Farisi dan Herodes itu punya ragi yang mirip-mirip. Bedanya di mana? Kalau Herodes itu nggak percaya sama Tuhan. Ragi Herodes itu ketidakpercayaan. Ragi orang Farisi itu juga sama ketidakpercayaan. Bedanya di mana? Orang Farisi percaya ada Tuhan, tapi mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu involved dalam kehidupan sehari-hari. Akarnya sama, ketidakpercayaan. Dan ternyata murid-murid justru melakukan hal yang sama. Mereka lupa bawa roti, dan ketika Yesus mengajar sesuatu, mereka salah paham. Mereka pikir bahwa Yesus menyindir mereka, memarahi mereka gara-gara dalam perjalanan kok lupa bawa bekal. Lalu Yesus menegur mereka. Yesus ngomong begini, mengapa kamu memperbincangkan soal nggak bawa roti atau nggak ada roti? Kamu ini nggak ingetkah? Kamu punya mata kenapa nggak melihat? Punya telinga kenapa nggak mendengar? Kenapa engkau tidak memperhatikan? Waktu kamu dulu punya 5 roti, itu bisa beri makan 5.000 orang, sisanya 12. Waktu dulu kamu punya 7 roti, itu bisa beri makan 4.000 orang, sisanya 7 bakul. Sekarang kamu cuman punya 1 roti. Tidakkah kamu paham? Telah degilkah hatimu? Apa maksudnya? Saudara coba perhatikan perumpamaan ini. Perhatikan yang Yesus paparkan. Waktu mereka punya modal 7 roti, mereka bisa beri makan 4.000 orang. Sisanya 7. Waktu mereka punya modal lebih sedikit, 5 roti, ternyata bisa kasih makan lebih banyak orang, yaitu 5.000 orang. Sisanya pun lebih banyak, 12 bakul. Sekarang mereka punya 1 roti. Apa maksudnya? Yesus sedang mengajar mereka, kenapa kok kamu khawatir soal gak bawa roti? Dengan kata lain, ingat, waktu kamu punya modal 7 roti, bisa kasih makan 4.000 orang. Sisanya 7. Waktu kamu punya modal lebih dikit 5 roti, bisa kasih makan lebih banyak orang, yaitu 5.000 orang. Sisanya pun lebih banyak, yaitu 12 bakul. Artinya apa? Kalau modalmu makin sedikit, kamu punya 1 roti, modalmu makin dikit. Semakin mustahil apa yang kau alami, semakin besar mujizatnya, semakin besar kemuliaannya. Tidakkah engkau faham dan mengerti? Ternyata dari seluruh peristiwa mujizat yang terjadi, Yesus menghardik badai, Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan, Yesus jalan di atas air. Lalu Yesus menggandakan 7 roti untuk 4.000 orang. Dan ketika mereka lupa bawa roti, mereka gagal memahami kebenaran. Bukankah kita juga sama, saudara? Kita ini sulit sekali memahami kebenaran. Kita ini punya firman Allah, tapi kita gagal menerapkannya. Kita ini punya sumber, kita punya ribuan janji, kita punya banyak pewahyuan dari firman Allah. Tapi karena hati kita keras, kita nggak mampu mengambil pewahyuan itu untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sulit memahami kebenaran rohani. Saudara, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menang terhadap kekerasan hati? Saya akan memberikan kabar baik. Ternyata kekerasan hati itu bisa dibalik.
Kalau Anda bisa keras terhadap firman dan begitu peka sama yang namanya situasi dan keadaan, ternyata Anda bisa membaliknya, Anda bisa begitu peka sama firman, dan Anda bisa begitu keras terhadap yang namanya situasi ataupun persoalan yang Anda hadapi. Kuncinya di mana, saudara? Firman Tuhan katakan tadi, mengapa kamu punya mata tapi kok gak melihat? Kamu punya telinga kok gak mendengar? Saudara, di kitab Amsal pernah dituliskan demikian. Amsal pasal yang keempat, dikatakan seperti ini. Amsal 4 ayat 20-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi kuncinya adalah perhatian atau fokus. Apa yang menjadi fokus Anda, itulah yang akan mendominasi kehidupan Anda. Kenapa hati kita keras? Karena kita lebih memperhatikan kenyataan situasi masalah yang kita hadapi ketimbang firman Allah. Sehingga persoalan itulah, kenyataan itulah yang mendominasi hati dan pikiran dan kehidupan kita. Itu sebabnya hati kita menjadi keras. Kita gak mudah percaya, kita gak mudah digerakkan oleh firman, kita lebih mudah digerakkan oleh situasi. Kita mudah sekali melupakan apa yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita sulit sekali memahami kebenaran. Tapi ketika Anda fokus atau memperhatikan firman, maka apa yang Anda fokuskan itu akan mendominasi kehidupanmu. Jadi ini masalah perhatian atau fokus. Saya pernah satu kali tidur di rumah mertua ketika awal-awal ketika kami menikah, baru punya anak satu, saudara. Saya tidur di rumah mertua itu ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, saudara. Dan rumahnya itu memanjang ke belakang, masih ada pekarangan, lalu di balik pekarangan itu ada rel kereta api. Lalu saya tidur di situ, awal-awal saya tidur di situ, ternyata setiap malam itu selalu sekian jam sekali itu ada kereta lewat dan membunyikan klaksonnya. Dan saya terjaga ketika kereta itu lewat, saya terjaga gitu ya. Dan saya gak bisa tidur. Lalu apa yang terjadi? Saya lihat istri saya tidur sekali dengan nyenyaknya. Tapi yang aneh, ya kalau istri saya itu mendengar bunyi anak kami yang waktu masih bayi itu menangis, keluarkan suara kecil aja, istri saya langsung terjaga. Sementara saya tertidur pulas, saudara. Padahal, saudara, suara kereta itu lebih besar atau lebih keras daripada suara bayi. Tapi ternyata istri saya itu mengabaikan suara kereta, tapi dia memfokuskan dirinya kepada suara bayi. Sedangkan saya kebalikannya. Saya mengabaikan suara bayi, tapi saya lebih peka terhadap suara kereta. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Apa yang Anda fokuskan itu pilihan. Kemana Anda memfokuskan hati dan pikiran Anda itu pilihan. Ketika Anda menghadapi situasi Anda, kalau Anda fokus sama firman dan mengizinkan firman yang mendominasi hidup Anda, maka Anda akan mudah sekali digerakkan oleh apa yang Allah katakan ketimbang situasi Anda. Dan Anda gak akan pernah lupakan apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan mudah sekali untuk memahami kebenaran. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin.
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sejenak kita renungkan firman Allah. Berapa banyak di antara Anda, saya tahu ada orang-orang ketika Anda dengar pesan ini, Anda mungkin pernah mengalami, Anda mendapatkan janji Tuhan. Dan sementara Anda mendoakan janji Tuhan tersebut, ternyata janji itu tidak datang secepat yang Anda kira. Dan di titik itu hati Anda jatuh dalam keraguan. Hati Anda sedikit lebih keras. Anda nggak lagi mudah mempercayai janji Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sini, ada orang tua yang mendoakan pertobatan seseorang. Mungkin pertobatan anak saudara. Semakin keras Anda berdoa, sampai hari ini mungkin anak saudara nggak kunjung bertobat, tapi keadaannya malah lebih buruk. Di titik itu Anda mulai meragukan firman Allah. Hati Anda sedikit lebih keras. Anda merasa bahwa doa nggak ada kuasanya. Anda merasa bahwa Tuhan nggak dengar doa Anda. Anda merasa janji Tuhan itu mungkin bukan buat Anda. Hati Anda sedikit lebih keras dari biasanya. Anda nggak lagi mudah mempercayai firman. Beberapa di antara Anda mungkin Anda sedang dalam pergumulan. Mungkin pergumulan sakit penyakit Anda, mungkin berdoa untuk kesembuhan seseorang yang Anda kasihi. Semakin Anda berdoa, tapi hari ini sepertinya kesembuhan tidak kunjung menjadi kenyataan. Di titik itu Anda jatuh dalam keraguan. Hati Anda jauh lebih keras daripada sebelumnya. Sehingga ketika Anda dengar firman Tuhan, ketika Anda dengar janji Tuhan dinyatakan, ketika Anda baca firman, hati Anda gak selembut dulu. Anda gak lagi mudah percaya. Hati Anda jauh lebih apatis daripada dulu. Mungkin ada beberapa di antara Anda hari ini. Saudara, Tuhan, mungkin Anda merasa bahwa Anda dituntun Tuhan. Anda merasa dapat rema, dan ketika Anda melangkah, saudara, kok sepertinya segala sesuatu belum menjadi kenyataan seperti yang Anda dapatkan. Di titik itu, saudara, Anda mulai meragukan firman Allah. Kenapa seperti ini? Anda merasa bahwa Anda dituntun Tuhan, Anda merasa bahwa Anda melangkah dengan iman, tapi kenapa kuasa Allah tidak dilepaskan? Di titik itu hati Anda jatuh dalam keraguan. Hati Anda menjadi lebih keras. Mungkin ada di antara saudara, Anda pernah berkomitmen untuk menyerahkan hidup Anda. Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau lebih giat melayani. Lalu Anda mulai terlibat di dalam pelayanan, Anda mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi karena satu dan dua hal, Anda disakiti mungkin oleh teman pelayanan. Anda dikecewakan mungkin oleh pemimpin rohani atau orang-orang di gereja. Saudara, dan di titik itu saudara, hati Anda menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Anda menjadi lebih apatis. Anda merasa sudah gak perlu pelayanan lagi. Apa upah melayani? Yang aku dapatkan adalah aku sakit. Hatiku malah disakiti, aku dikecewakan. Saudara, hari ini yang Tuhan mau adalah Anda kembali mempercayai Tuhan. Hanya karena hari ini Anda belum mendapatkan jawaban doa, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Hanya karena hari ini Anda tidak mendengar, Anda tidak melihat bahwa Tuhan mendengar doamu, bukan berarti Tuhan mengabaikanmu. Hanya karena hari ini Anda belum melihat apa yang Anda harapkan, bukan berarti Tuhan tidak sediakan yang terbaik buat Anda. Hanya karena hari ini saudara, Anda melihat, Anda merasa bahwa apa yang Tuhan janjikan itu belum tiba secepat yang Anda kira, bukan berarti Tuhan tidak melakukannya sama sekali. Yang Tuhan mau adalah hari ini hatimu jangan keras. Yang Tuhan mau adalah Anda kembali mempercayai Dia. Mari letakkan tangan di dada, saya mau berdoa buat Anda. Bagi Anda yang merasa Tuhan hari ini hatiku sedikit lebih keras daripada biasanya. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba berdoa untuk setiap tangan yang diletakkan di dada.
Tuhan biar kebenaran-Mu hari ini memerdekakan, melembutkan, mengembalikan mereka dengan kepada hati yang lembut, hati yang mudah sekali mempercayai apa yang Tuhan katakan. Hati yang tidak mudah melupakan apa yang Tuhan pernah kerjakan di masa lalu. Dan hati yang mudah sekali untuk memahami kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Diberkati firman-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan selesai, Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Saya percaya semua kita diberkati dalam ibadah pada hari ini. Sekalipun ibadah online, kita tetap diberkati Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tadi sudah diumumkan minggu depan kita bersama-sama tetap ibadah online. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Karena di minggu yang pertama bulan Agustus. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi sudah disampaikan, jangan lupa kita menabur. Kita membawa persembahan di hadapan Tuhan. Karena biar kita datang di hadirat Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Orang yang menabur pasti diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita. Sebelum doa berkat kita nyatakan bersama-sama kepada Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu dengan berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin.